Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmilawati SPD, guru mata pelajaran IPS dari SMP Negeri 1 Re, Kecamatan Re, Kabupaten Sumbawa. Saya akan memaparkan video pembelajaran mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran siswa-siswi SMP dan masyarakat secara umum atau secara lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Ya. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari itu bagaimana yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai alat untuk kita membeli sesuatu. Apa biasanya yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kegiatan membeli barang? Uang. Iya, betul. Nah, jadi kita harus mengetahui mana sih yang dikatakan dengan uang itu sendiri. Ya. Karena kalian pernah mendengar tidak? Banyak peredaran uang palsu di masyarakat. Ada yang pernah mendengar? Pernah? Nah, ketika kalian mendengar banyak peredaran uang palsu di masyarakat, maka kita harus mengetahui ciri-ciri keaslian dari uang itu sendiri. Ada yang tahu mata uang kita apa? Rupiah. Iya, mata uang kita itu rupiah. Maka kita harus cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Ketika kita mencintainya, rupiah tersebut, maka kita akan timbul rasa bangga terhadap rupiah tersebut. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa sih cinta rupiah itu? Nah, apa yang perlu kita lakukan dari mencintai rupiah? Yang pertama, mengenali terlebih dahulu. Kita harus mengenali apa itu rupiah. Bagaimana caranya kita mengenali? Ya, agar kita bisa membedakan mana uang yang palsu dan uang yang asli. Ya. Kita harus mengenali dulu. Mengenali bagaimana ciri-ciri keaslian dari uang. Nah, sebelumnya maka kita simak dulu ini. Ada video bagaimana sih caranya kita mengenali uang rupiah tadi. Ya. Bentar. Masih loading. Ya. Pernah gak kalian ragu sama uang rupiah yang kalian pegang? Atau mungkin terima kembalian dan kalian ragu sama uang itu? Cara paling mudah untuk mengecek keaslian uang rupiah yaitu dengan 3D. 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Tapi tahu gak cara ngeceknya gimana? D yang pertama, dilihat guys. Uang kertas rupiah kita memiliki warna yang terang dan jelas. Jadi gampang untuk dikenali ke orang tua. Maksudnya keasliannya. Selain dari warna, ada juga benang pengamannya nih guys. Bentuknya seperti dianyam. Masih nggak kelihatan? Kamera, zoom. Sutradara, yang nyala. Ini ya. Benang pengaman seperti ini hanya terdapat pada pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000 rupiah. Khusus pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah, benang pengamannya bisa berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Kalau di pecahan 1.000, 2.000, 5.000, dan 10.000 rupiah, beda lagi nih guys. Benang pengamannya ditanam kayak jagung.
Kita juga bisa melihat keaslian uang rupiah melalui tinta yang bisa berubah warna. Gambar perisai ini di dalamnya berisi logo Bank Indonesia dan bisa berubah warna kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu. Cek sekarang. Kalau dilihat, uang kertas rupiah kita ada gambar tersembunyinya. Di sini ada tulisan BI dalam bingkai persegi panjang. Naik sedikit, ada gambar tersembunyi multiwarna yang berupa angka sesuai dengan pecahannya masing-masing. Misalkan, uang pecahan Rp50.000 yang gue pegang ini, ada angka 50 letaknya di sini. Kalau pecahan Rp20.000, angkanya 20. Dan kalau Rp10.000, angkanya 10. Kalau Rp5.000, angkanya 5. Sisanya kalian cari tahu sendiri ya. Saya pamit dulu. Belum ya? Udah kan? Nah, dan yang kedua, diraba. Ada beberapa bagian dalam uang kertas rupiah kita terasa kasar jika diraba. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Jadi, bagian yang terasa kasar jika kita raba yaitu gambar utama, pahlawan Indonesia, Garuda Pancasila, angka nominal, huruf terbilang, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tulisan Bank Indonesia. Selain itu, ada juga kode tunanetra atau blind code untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat agar mampu membedakan pecahan uang. Kode berupa pasangan garis ini terletak di sisi kanan dan kiri uang kertas yang terasa kasar jika diraba. Kok bisa kasar ya kalau diraba? Ya bisalah, karena uang kertas rupiah dibuat menggunakan teknik cetak khusus. Dan yang ketiga, diterawang. Uniknya, uang kertas rupiah kita ada tanda air atau watermark kalau diterawang ke arah cahaya. Contohnya, pada pecahan Rp20.000 yang gue pegang ini guys, ada gambar wajah Otto Iskandar Dinata. Selain gambar pahlawan, ada juga nih gambar saling isi atau recto verso. Recto verso ini berupa potongan logo Bank Indonesia yang akan terlihat utuh jika kita terawang. Gak nyangka kan lo, kalau di uang rupiah kita ini ada banyak banget unsur pengamannya. Canggih kan? Kalau gue sih bangga jadi orang Indonesia. Lo? Ya, sudah kalian lihat video tadi. Itu video tersebut merupakan video yang bersumber dari Bank Indonesia. Ya. Jadi, bagaimana caranya kita mengetahui keaslian dari mata uang kita? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, dilihat, diraba, dan diterawang. Betul. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini terdapat uang 50.000. Ya, tadi di video sudah dijelaskan. Ketika dilihat, warnanya terlihat terang. Warnanya terlihat terang, ya. Nah, kemudian diraba, itu maka akan terasa kasar. Itu akan terasa kasar. Nah, ini ada tanda ini, tanda garis di sini, itu untuk memudahkan tunanetra mengenal berapa nominal uang tersebut. Kalau tanda 2 pada uang ini ada tanda 2 garis ini ya berjumlah 2, maka ini uang 50.000. Berbeda lagi dengan uang dengan nominal yang lainnya. Ya, setiap nominal pecahan uang itu berbeda. Nah, coba diperhatikan. Uang 20.000 itu ada 3. Ini. Nah, ada 3. Ini untuk memudahkan
saudara-saudara kita yang tunanetra untuk bisa membedakan berapa nominal dari uang. Ya. Nah, kemudian di terawang. Ya. Di terawang itu ada gambar pahlawan. Coba kalian lihat. Di terawang, coba tes. Ada gambarnya, kedua sudutnya, sudut luar dalam ini. Ada lihat tuh gambar pahlawan di dalamnya? Nah, di belakang kita balik, masih tetap juga terlihat. Dan ada logo Bank Indonesia di sini. Ya. Nah, kita ketika dikenakan sinar matahari maka akan terlihat dan juga ada benang. Nah, ada garis benangnya. Kalau di nominal 100.000 dan 50.000 benangnya putus-putus. Tapi kalau di nominal 2.000, 5.000 itu ditanam. Ya. Nah, ini cara kita mengecek keaslian dari uang rupiah yang kita miliki. Kenapa kita perlu mengecek? Agar kita tidak mudah tertipu. Paham? Ya, kita lanjutkan. Bagaimana sih cara berikutnya agar menumbuhkan cinta terhadap rupiah berikutnya? Yaitu kita perlu merawat dan menjaga rupiah. Bagaimana caranya kita merawat dan menjaga rupiah? Yang pertama, ya, yang dilakukan pertama, ya, kita kenal dengan istilah 5J. Ya, dikenal dengan istilah 5J. Kalau yang tadi itu 3D, dilihat, diraba, diterawang. Sekarang 5J itu bagaimana caranya kita merawat dan menjaga rupiah. Yang pertama, jangan dilipat. Ini contohnya nih. Nah, ada yang melipat menjadi segitiga, ada juga kadang melipat menjadi berbentuk pedang. Ya. Kemudian, nah ini nih yang biasa yang dilakukan. Jangan dicoret. Apalagi ini adalah gambar pahlawan. Ya, gambar pahlawan ini dicoret. Nah, dibuat kumis, kemudian jenggot, bahkan dibuat menjadi pocong. Nah, jadi itu bukanlah sesuatu hal perbuatan kita dalam merawat atau menjaga rupiah. Ya, berikut 5J yang ketiga. Iya, jangan di stapler. Pernah kan kalian melihat uang ketika orang tua kalian dari hasil panennya uang 1 juta yang 100.000 di staples ujungnya agar tidak misah. Nah, itu tidak bagus karena bisa menyebabkan kerusakan pada uang. Uang tersebut akan berlubang dan akan mudah robek. Ya. Berikut. Nah, jangan diremas. Biasanya nih, habis pulang dari kantin, uangnya diremas-remas, masukkan kantong. Atau dilipat-lipat, masukkan kantong. Itu sama-sama artinya kita tidak merawat uang. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan dibasahi. Karena Yan pernah melihat enggak di media sosial ada yang memasukkan uang di dalam mesin cuci. Dicuci kemudian disetrika. Ya kan? Agar terlihat mengeras. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan karena dapat merusak uang itu sendiri.
Ya, sehingga kita menjadi sulit mengetahui keaslian dari uang tersebut. Itu ya, bisa dipahami? Nah, ketika kita bisa ya memelihara uang tadi itu dengan 5J apa? Jangan dilipat, jangan dicoret. Iya, betul. Kita lanjutkan. Nah, kenapa sih kita harus bangga terhadap rupiah? Nah, yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Kenapa dia dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa? Coba kalau kalian perhatikan pada uang, masing-masing uang. Ya, di Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, dan agama. Di setiap uang itu berbeda, ditampilkan kesenian daerah masing-masing, ciri khas daerah. Itu ada di uang tersebut. Itu adalah cara untuk memperkenalkan budaya dari Indonesia. Nah, di sini contohnya ada tarian Bali. Itu ya? Nah, karena kita ini terdiri dari suku-suku bangsa. Kalau di sini ada juga ini juga ada tari gong ya, nih. Nah, kan? Berbeda daerah, negara kita mencoba memperkenalkan sebagai alat mempersatukan bangsa kita ini yang beraneka macam suku bangsanya melalui rupiah. Kemudian sebagai simbol kedaulatan negara. Simbol kedaulatan negara. Ini ada lambang Pancasila. Kalau orang yang mencetak uang palsu berarti dia tidak menghargai kedaulatan negara. Kenapa? Karena rupiah adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan. Tidak diizinkan menggunakan mata uang lain selain rupiah. Ya. Kemudian nah, setelah kita cinta, bangga, ya, sudah tumbuh rasa cinta terhadap rupiah, kemudian kita bangga terhadap rupiah, maka kita pun menjadi paham terhadap rupiah. Paham terhadap rupiah berarti kita bijak bertransaksi. Ya, paham terhadap rupiah, kita bijak bertransaksi. Kita pandai merawat dan memelihara uang kita, menjaga mata uang kita agar tidak cepat rusak. Ketika uang itu cepat rusak, maka akan ditarik kembali uang tersebut dan membutuhkan biaya untuk memproduksi uang kembali. Ya, ketika uang itu lusuh, rusak, maka sudah tidak bisa digunakan, uang itu ditarik lagi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memerlukan juga biaya lagi untuk memproduksi uang. Maka kita harus menjaga dan merawat. Bagaimana caranya kita menjaga dan merawat? Ketika kalian belanja, ya, ketika kalian punya uang, maka simpanlah dengan bagus di dompet. Ya, simpan dengan baik di dompet. Usahakan menggunakan dompet yang panjang agar uang tidak terlipat. Bisa dipahami ya? Nah, ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan memberikan kalian tugas, ya,
Ibu akan memberikan kalian tugas berdasarkan teman kelompok kalian yang kemarin itu. Ya, bagaimana kalian membuat ya drama pendek yang menceritakan bagaimana kalian mengenali uang rupiah dan merawat dan menjaganya. Oke? Siap? Nah, sebelum kita mulai, silakan berkumpul dulu, diskusikan dengan teman-temannya di tengah sini. Ayo. Berkumpul dulu di tengah, diskusikan dengan teman kelompoknya. Itu tuh hadap. Ya. 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 Sudah? Coba diskusi dulu siapa yang jadi siapa. Ya? Nah, di bagian yang mana? Coba. Sudah ditentukan? Sudah. Oh, berarti sudah siap ya? Nah, kalau sudah siap, sekarang ini menceritakan tentang apa ini? Tentang menjaga uang rupiah. Sudah siap? Sudah. Ya. Bu, kopinya 1. Wah, uangnya kok lecek sekali, nak. Agak susah saya mau cek. Ya Bu, kemarin saya kantongi di dalam celana. Terus lupa kena cuci udah uangnya di dalam kantong celana saya. Nah, Setia, makanya uang jangan diremas dan dilipat sembarangan, apalagi sampai dicuci. Lusuh kan uangnya? Coba saya lihat uangnya. Walaupun lusuh, ini dilihat masih ada gambar pahlawannya. Di Raba masih ada sedikit kasar. Di Terawang masih ada gambar pahlawannya. Untung ini uang asli, cuman kotor dan lusuh. Oh begitu ya, kirain kalau sudah lecek begini jadi nggak asli. Betul, nak. Selama ciri khasnya masih ada, uangnya asli. Tetapi alangkah baiknya kalau dirawat. Dan bagus juga kalau dilihatnya. Betul kata Ibu Kantin, uang itu harus disimpan baik-baik di dompet atau tempat yang aman. Jangan sampai rusak atau kotor. Ingat kata Ibu Karmila, uang rupiah itu harus dijaga karena itu bagian dari identitas bangsa kita. Betul loh, Pat. Uang adalah identitas bangsa kita, harus dirawat dengan baik dan jangan sampai rusak. Ada yang masih ingat 5J nggak? Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staples, Jangan dikemas. Jangan dibasahin. Aku punya ide, gimana kalau kita bikin konten di sosial media tentang mengenai keaslian uang dan cara merawatnya. Pakai gaya Gen Z, biar banyak yang nonton. Wah, ide bagus tuh, Za. Nanti aku bisa jadi modelnya pas jajan atau simpan uang di dompet. Aku bantu bikin skrip lucu-lucu deh, biar nggak bosan. Keren, kita juga bisa menjadi detektif rupiah era digital, menyebarkan informasi penting ini ke teman-teman kita. Tapi ingat, pesan paling penting Ibu Karmila, jangan hanya pandai mengecek keaslian, tapi juga harus rajin merawat uang. Aku janji mulai sekarang uangku akan selalu rapi di dalam dompet. Aku juga nggak ada lagi uang lecek dan basah di saku celana. Dan aku akan mengingatkan terus teman-teman untuk tidak mencoret dan merusak uang. Bagus, karena uang rupiah bukan hanya sekedar alat tukar, namun juga cerminan kedaulatan bangsa kita. Mari kita jaga bersama. Siap, misi menjaga uang rupiah dimulai. Siap! Nah, tadi kalian sudah mempraktikkan bagaimana rasa cinta kita, bangga, dan paham terhadap rupiah. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa mengenali keaslian dari rupiah dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Tidak kalah penting juga, kalian harus yang lebih penting merawat dan menjaga
uang dengan cara 5J. Yang pertama, Jangan dicoret, jangan disurplus, jangan diremas, jangan dibasahin. bagus ya. Nah, sekarang apa kata-kata kita hari ini? Aku cinta, bangga, paham rupiah. Ya, maka dengan selesainya pembelajaran kita hari ini, ya, semoga pembelajaran hari ini kita menyenangkan, ya. Maka Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.